Sebelum podcast ini, kita sudah melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kita juga melakukan swab dan hasilnya negatif. Halo Sobat Kampus dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di podcast Halo Upkris, podcastnya mahasiswa Upkris di channel Upkris TV. Bersama saya Deborah yang akan memandu podcast pada kali ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Bersama saya ada Pak Supandi, SSI, MSI, Wakil Dekan 2 FPMI Pati nggih, Pak? Betul ya. Sebagai ketua juga, ketua panitia PUMA tahun 2021. Iya. Baik. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Wah, alhamdulillah Mbak Debi, terima kasih. Sehat Mbak Debi? Alhamdulillah sehat ya Pak. Mbak Debi sehat ya? Sehat juga Pak, alhamdulillah. Kegiatannya pada minggu-minggu ini sibuk apa enggak Pak? Luar biasa Mbak, sibuk, padat tapi harus tetap kita nikmati. Iya. Nih, berarti kalian yang pada nonton ini juga harus pada sehat ya Pak? Iya, betul. Oke Pak, banyak banget nih Pak maba-maba yang chat saya yang pada tanya, Kak PUMA-nya kapan sih Kak? Nah nih, kelihatannya tuh PUMA-nya akan dilaksanakan kapan nih Bapak? Oke, ini buat makasih Mbak Debi dan teman-teman calon masa baru Universitas Semarang. Perlu disampaikan ini bahwa PUMA ini akan kita laksanakan tanggal 14 September 2021 ini. Ini yang tahap 1, kemudian tahap kedua nanti pada tanggal 30 September 2021. Nah, nanti masih ada kegiatan-kegiatan lain yang tentunya pasti akan penasaran teman-teman. Tapi jangan khawatir, ini yang terdekat pada tanggal 14 September 2021. Oke, kenapa ya Pak kok sampai ada 2 tahap ini Pak? Alasannya kenapa Pak? Nah, penting ini Mbak Debi, saya kira teman-teman calon masa baru saya lihat di websitenya termasuk di media sosial ini banyak bertanya nih ke kita. Akhirnya kita diskusi dengan pimpinan, maka kita segera adakanlah atau PUMA ini karena teman-teman ingin segera beraktivitas di kampus ini. Kapan nih ada aktivitas? Kapan nih ada kuliah banyak? Antusias ya Pak? Saya kira teman-teman sudah kalau bisa mungkin iso datang ke kampus Kubris ini ya. Keren banget. Iya. Berarti tahap 1, tahap 2 itu mungkin karena kebanyakan mahasiswa yang daftar ya Pak. Jadi makanya dibuat tahap 1 sama tahap 2 begitu Betul, Bapak? Ya. Wow, keren banget Upkris, banyak banget ya Pak mahasiswanya ya Pak. Oke, peserta tahap 1 tuh siapa aja dan berapa jumlahnya sih Pak? Ya, baik Mbak Debi, ini seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa kita merespon rasa penasaran teman-teman calon masa baru ini, maka kita adakanlah PUMA ini menjadi beberapa tahap. Ada 2 tahap. Tahap pertama tanggal 14 September, tahap kedua tanggal 30 September. Nah, tahap pertama ini kita ada sekitar 1.420-an lebih, hampir 1.500 ini. Ya, hampir 1.500 Mbak Debi. Wow. Ya dari beberapa, ya hampir semua di 7 fakultas di kita. Tersebar di 7 fakultas. Nah, gitu. Oke, juga banyak yang tanya juga nih Pak, Kak PUMA-nya itu luring atau online sih? Oh gitu, teman-teman mau luring atau daring ini? Kita maunya luring sebenarnya, semuanya pengen luring biar apa? Kehidupannya lebih hidup di kampus, dinamikanya lebih teman-teman biar bisa beraktivitas. Tapi ingat teman-teman sekalian dan calon masa baru bahwa kita di Semarang khususnya atau di Jawa Tengah pada umumnya masih ada level 2, 3, dan 4. Kita ingin tetap menjaga kesehatan, ya, supaya apa teman-teman jangan sampai setelah kegiatan ini ada dampak yang negatif. Maka kegiatan ini kita kombinasi menjadi hibrid namanya, yaitu antara offline dan online bersamaan. Hibrid, jadi ada yang di kampus sebagian kecil kita undang personal dan semuanya sebagian lainnya secara daring. Oh, begitu nggih Bapak. Ada lagi nih juga Bapak. Acara poemanya tuh sebenarnya acaranya bagaimana sih Bapak? Untuk sistemnya, acaranya seperti apa? Oh iya, baik, saya kira nih PUMA itu
kependekan dari Pekan Orientasi Mahasiswa Baru. Sebenarnya kalau dari kementerian itu namanya PKKMB. Nah, itu Pekan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Masa Baru. Nah, di tempat kita kombinasi kegiatan antara orientasi kemahasiswaan dan orientasi dengan akademik jadikan satu. Namanya PUMA, biar ringkes. Nah, ini. Nah, kegiatannya apa yang perlu disampaikan teman-teman sekalian nanti di rumah ya? Anda cukup mendengarkan yang baik kegiatan-kegiatan apa yang ingin disampaikan, kan ini kita merespon rasa penasaran teman-teman masa dari berbagai pertanyaan, apa sih, kapan kita kegiatannya, kapan kita mau kuliah dan sebagainya. Nanti teman-teman cukup menghadiri kegiatan PUMA ini maka akan dapat banyak informasi. Tunggu saja tanggal mainnya. Nah nih, apa aja yang perlu disiapin nih Pak bagi mahasiswa baru yang mau mengikuti kegiatan PUMA ini Bapak? Nah, saya kira penting ini bagi teman-teman mahasiswa baru nih. Bagi yang kita undang secara luring ini ya, tentunya protokol kesehatan harus tetap kita jaga ya, mesti pakai masker ya, jaga jarak, cuci tangan, tidak usah bergerombol tidak usah berkumpul-kumpul atau kita mungkin bergerombol dengan yang lainnya. Nah, ini saya kira yang awal sebelum kita mulai. Nanti yang lainnya mungkin himpunlah beberapa pertanyaan atau ide-ide tertentu bisa disampaikan di kegiatan itu, karena nanti baik di kakak-kakak kelasnya ataupun dosen-dosennya akan memberikan banyak materi, nanti bisa ditanyakan di situ. Ya. Baik. Fakultas apa aja nih Pak yang bakal mengikuti kegiatan PUMA ini Bapak? Oh iya. Tadi ada 7 fakultas Mbak Devi. Ada 7 fakultas. Pertama ya Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Tanah Alam dan Teknik Informasi. Kemudian Fakultas Ekonomi Bisnis. Fakultas IPSKR. Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi Bisnis. Ada 7 fakultas. Pendidikan Bahasa dan Seni. Ada 7 fakultas itu. Wow, keren banget ya. Pak. Ini ada 7 fakultas. Dari 1.500 tersebar di 7 fakultas. Ya. Untuk pakaian saat mengikuti kegiatan PUMA apa ini Pak? Seragamnya Pak? Iya, nggak usah macam-macam ini pakaiannya ya. Pakaiannya atas putih, bawah hitam. Ya, rambut yang rapih teman-teman. Rambutnya rapih, jangan gondrong-gondrong kayak mau ketindak belanja ke pasar ya. Yang rapih, ini kita mau belajar ya. Nah, itu. Baik. Nah nih Pak, setiap tahun tuh setiap habis kegiatan PUMA kita ada acara inaugurasi setiap tahunnya. Nah, ini inaugurasi tahun dulu itu kan ada Demasif, ada Armada, ada dan yang lain-lain. Nah, tahun ini tuh kita rahasiain apa kita spill sedikit-dikit nih Pak? Wah, ini memaksa nih Mbak Devi nih. Iya, teman-teman sekalian yang penting nih, saya kira ini mudah-mudahan perkembangan level 1, 2, 3, 4 pandemi segera turun segera baik. Ini kami sudah diskusi dengan teman-teman BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Perkembangan ke depan kita adakan nanti Pak inaugurasi. Nah, nanti kita mau buat menjadi acara ini spesial nih. Spesial. Berarti ada kejutan ya, waktunya kita juga spesial. Artisnya juga spesial. Artisnya spesial ya. Pokoknya teman-teman harus apa ya, harus dipantau terus ini. Nanti teman-teman BEM akan menyampaikan itu. Nanti kalau di sini saya nggak surprise lagi. Pokoknya dipantau terus. Berarti dirahasiakan ya Pak. Apakah ada rektor Bapak Mukti juga Bapak mengikuti kegiatan pasti. Pasti. Baik. Oke. Ini kan pendaftarannya masih berlangsung nih Pak. Nah, untuk mahasiswa baru yang baru daftar itu apakah juga bisa mengikuti kegiatan PUMA atau kegiatan PUMA tahun depan Bapak? Oh iya, ini kan proses berjalan masih panjang nih sampai akhir bulan ini. Tahap 1 itu yang gelombang 1, gelombang 2. Iya toh? Kemudian ada 1000 sampai pendaftaran sampai tanggal 31 Agustus Mbak Devi. Sementara yang belum ikut PUMA yang tahap 1 nanti kita ikut tahap 2 pada tanggal 31 Agustus itu. 30 September mohon maaf. Ya, nanti ikut tahap 2 yang tanggal 30 September. Jadi jangan khawatir yang tidak masuk di tahap 1, Anda pasti ikut di tahap 2 karena nanti ikut pembukaan yang akan dibuka oleh Pak Rektor ini. Pokoknya tunggu saja ya. Jangan khawatir teman-teman yang tidak masuk di tahap 1,
kita ikutkan di tahap kedua pada tanggal 30 September. Wow, keren banget ya Pak. Pemecahan rekor muri apa nih Pak pada tahun 2021 ini? Oh bagus, ini pertanyaan sangat luar biasa nih Mbak Dewi. Ini teman-teman mahasiswa dari BEM sudah diskusi dengan kami dari Panitia Puma. Ini akan rekor muri baru nih. Tentunya rekor muri ini melihat perkembangan kondisi saat ini, nggak bisa kalau tahun-tahun kemarin mungkin ada yang menulis puisi macam-macam dan sebagainya. Sekarang spesial juga ini. Oh ini berarti dirahasiakan? Iya, di spesial melibatkan seluruh calon mahasiswa baru yang di rumah maupun yang ada di kampus. Iya. Ini terkait dengan pandemi. Bagaimana mengatasi pandemi ini? Protokol kesehatan teman-teman akan dilibatkan semua. Ada ini muri tanggal 1 Oktober nanti kita laksanakan. Baik. Insya Allah nanti tapi akan kita komunikasikan ke teman-teman sekarang di rumah. Iya. Jangan khawatir. Nah, dicatat teman-teman tanggal 1 Oktober ya, ya Pak. Jadi mungkin saya tambahkan dikit Mbak Devi. Iya. Jadi agenda kita di Puma 2021 itu pertama tanggal 14 September besok Selasa kita ikutkan Puma tahap 1. Kemudian tanggal 30 September Puma tahap 2. Tanggal 1 Oktober rekor muri, ya pemecahan rekor muri. Tunggu tanggal mainnya teman-teman. Anda harus pantau terus. Tanggal 2, 3 nanti Puma orientasi kemahasiswaan bersama teman-teman di BEM. Dan jangan lupa yang terakhir nanti kuliah perdana tanggal 4 Oktober 2021. Iya. Baik. Nah ini Pak, pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa baru nih Pak yang berkaitan dengan kegiatan Puma. Ini pesan-pesan dari Bapak Pandi buat maba-maba ini apa Bapak? Oh ya, terima kasih Mbak Devi. Bagi teman-teman calon mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang yang ada di kampung-kampung, di rumah ini, jangan khawatir kalau Anda ingin punya informasi, punya pertanyaan, sampaikan ke kami. Sampaikan baik di Ubris TV, websitenya itu tvubris.ac.id atau di webnya Ubris puma.ubris.ac.id. Silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan itu. Kami tentunya akan memberikan respon secepat-cepatnya. Jangan khawatir, silakan. Yang penting Anda semangat. Tunggu tanggal 14 September kami akan memberikan banyak informasi terkait pelaksanaan kegiatan di perkuliahan. Siap. Baik Bapak Pandi, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus podcast menarik lainnya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di channel YouTube Ubris. Dan podcast ini juga dapat disaksikan di Ubris TV ataupun di website tv.ubris.ac.id. Dadah!